Saya mulai ya, Pak. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Zamaikal dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai Pak Hidayat. Mungkin Pak Hidayat bisa perkenalkan terlebih dahulu. terima kasih Mas Zaikal. Perkenalkan nama saya Khairul Hidayat, bisa dipanggil Pak Dayat kalau di sekolah. Ya, Pak, saya memulai wawancara ya, Pak. Ya, Eh, boleh silakan Pak Zaikal. apa latar belakang pendidikan Bapak Latar dari belakang pendidikan saya S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Universitas PGRI Semarang. Tahun masuk tahun 2016, lulusnya 2020 akhir, terus wisudanya 2021. ya, Pak. Terus apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu, Pak? Sertifikasi sementara belum, karena kemarin sudah masuk dapodik dulu, jadi harus nunggu antrian yang dalam jabatan itu. Apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar Bapak? Biasanya mengikuti kalau ada arahan dari pihak sekolah gitu menyarankan, ikut. Oh iya, Pak, ya. Itu dalam pengajaran ya, Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi gaya pembelajaran? Gaya belajar, kalau Ya. gaya belajar sekarang kan ikutnya kan kurikulum merdeka itu, jadi pakai gaya mengajar berdiferensiasi namanya. Itu lebih ke condong ke siswanya. Oh, contoh siswa. Hmm. Terus apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat memahami materi saat pembelajaran, Pak? Karena condong ke siswa, jadi siswa yang harus lebih aktif dalam belajar. Misalkan kita cuma mengarahkan mengasih satu misalnya A, kemudian yang siswanya mengembangkan sendiri A itu apa gitu. Berarti kita memberikan contoh dulu ya, Pak? Iya, kalau bedanya sama yang dulu itu kan, dulu guru itu demonstrasi menjelaskan secara keseluruhan, guru murid mendengar. Sekarang kita mengasih stimulus aja, Oh, kemudian siswanya mengembangkan sendiri-sendiri. oh ya, Pak. Dan disesuaikan dengan apa, bakat dan minat siswa itu sendiri. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dan gaya belajar yang berbeda gitu, Pak? Pendekatannya, kalau pendekatannya kan siswa kan itu gaya belajarnya sesuai dengan minatnya. Misalnya si A minatnya di sepak bola, Ya. nah kita dampingi di sepak bola itu bisanya misalkan baru bisa passing, nah kita kembangkan setelah passing apa gitu. Terus yang misalnya yang suka gemar bola basket, misalnya udah bisa dribble ya, kemudian diarahkan lagi untuk bisa dribble sama shooting dan lain sebagainya. Oh, gitu ya, Pak. Untuk berikutnya, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Iya, menciptakan suasana yang menyenangkan. Kita cuma karena berdiferensi, condong kepada anak, kita sesuaikan aja sama kesenangan anak itu yang seperti apa. Kita hanya mendukung saja. Contohnya itu kayak apa ya, Pak? Semisal buat menyenangkan siswa gitu. Nah, misalnya siswanya suka game, dalam pembelajaran kita sisipkan game, bisa dalam bentuk permainan atau game yang pakai elektronik, bisa pakai HP, yang kuis itu. Oh ya, Pak. Terus bagaimana strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai gitu? Pasti banyak ya siswa yang tidak sesuai, misalnya seragamnya nggak mau pakai baju Seragam olahraga, lengkap gitu. ya tidak lengkap, atau mungkin telat masuk,
Terus itu kalau yang Ya, tetap kita kayak gitu gimana Pak? Dihukum atau kita gimana? dampingi secara pendekatan. Kita tanya kenapa kok telat, kenapa kok nggak ganti baju, kan pasti mereka punya alasan sendiri. Nah, diminta untuk lain kali untuk bisa tertib sama teman-teman yang lain. Hmm. Nah, terus bagaimana merencanakan disiplin di dalam kelas gitu Pak? Kedisiplinan gitu. Ya, kita mungkin kan untuk menegakkan disiplin ya. Iya Pak. Nah, yang pertama kita kan masuk kelas di awal itu, kalau di kuliah itu ada semacam kontrak kuliah, semacam janjian yang kita sepakati bersama. Iya. Nah, kita terapkan saja di situ. Misalkan siswa nanti setelah ganti baju berapa menit, setelah itu ya keterlambatan kita atur sendiri berapa menit. Misalnya terlambat, nanti mau konsekuensi apa kita sepakati bersama untuk meminimalisir yang indisipliner itu. Gitu ya. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah itu? Berkolaborasi ya, karena di sekolah kan ada guru penjaganya nggak cuma satu, jadi bisa bertukar pikiran, sama juga guru yang mapel yang lain. Semisal saya butuh masukan apa nanti tinggal cerita aja. Oh iya Pak ya. Terus apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Orang tua, kalau untuk orang tua biasanya di sekolah itu disediakan grup WhatsApp yang khusus untuk orang tuanya, namanya paguyuban wali murid. Nah, ada di situ, untuk isinya ada wali siswa, ada guru mapel, sama wali kelas. Kita koordinasinya lewat situ untuk komunikasinya dengan orang tua. Oh, berarti yang berkomunikasi itu wali kelas sama wali murid ya Pak? Ya, itu khusus untuk komunikasi dengan orang tua. Terus bagaimana Bapak gimana Pak? Misalnya tiap hari itu kan kayak kita mengabsen siswa di kelas. Nah, kita juga laporan di grup paguyuban itu orang tua itu. Itu setiap hari. Misalnya anak ini nggak berangkat atau udah jam sekian. Iya, setiap hari. Oh gitu ya Pak. Terus bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja gitu Pak? Tantangan konflik saat berkomunikasi ya Mas? Iya Pak. Misal ada ya mungkin kalau pada saat misalnya ada yang nanti dipanggil pihak-pihak terkait, didudukkan bersama, kemudian dibahaskan apa masalahnya dan bagaimana solusinya, tentunya dengan kepala sekolah juga. Oh iya. Terus bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? Untuk menilai biasanya ada yang kalau di kurikulum Merdeka itu namanya asesmen. Itu semacam kayak ulangan harian. Namanya asesmen. Ulangan harian 1 namanya asesmen 1. Itu untuk mengukur perkembangan siswanya lewat situ. Terus tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar itu gimana ya Pak? Kalau anak mengalami kesulitan belajar, ya pertama kita melakukan pendekatan dulu, anaknya kesulitan belajar karena apa. Kemudian kita mencari solusi, kemudian kita sampaikan kepada anak. Misalnya nih anak nggak bisa dribbling, ya itu kira-kira kendalanya apa? Iya baik Pak. Kemudian karena dribbling yang zigzag itu nggak bisa, kita dribblingnya lurus aja gitu. Berarti cuma lurus. Nanti kalau lurus nggak bisa, kita pakai zigzag yang jaraknya agak senggan. Oh iya Pak ya. Bertahap ininya. Terus bagaimana
Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian atau pemantauan kemajuan mereka, Pak? Nah, tentunya siswa kan harus wajib ya mengikuti apapun yang diinstruksikan untuk mengukur kemampuan mereka juga. Kayak misalnya waktu penilaian praktek, Ya. mereka harus ikut pada saat pembelajarannya sampai penilaiannya. Misalnya penilaiannya belum, nanti diadakan evaluasi. Ada penilaian, semisal kan ada yang tidak lulus gitu, untuk mengulang penilaian itu ada nggak, Pak? Mungkin mencoba lagi ada, karena kan itu kan si anak kan kalau kurikulum baru ya, misalkan belum bisa nendang tadi. Ya. Nah, kita ujiannya pakai itu dulu. Si anak ini sudah bisa nendang apa belum? Kalau sudah baru ditingkatkan lagi. Kalau belum ya belajarnya itu dulu. Oh iya, Pak. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah, Pak? Mengajar ekstra gitu? Ikut. Ya, kebetulan di sekolah sendiri sekarang dikasih amanah mengampu ekstrakurikuler sepak takraw sama futsal. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi tersebut, Pak? Dalam organisasi ekstra ya? Iya. Kontribusinya mengadakan semacam pertemuan tiap minggunya pada saat jadwal ekstra, sama ada di grup WhatsApp juga untuk koordinasi, misalkan ada mau sparingan keluar gitu. Mengajak itu ya, Pak. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak itu? Ya, untuk saat ini kan teknologi kan semakin berkembang, jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anak kan jadi tertinggal. Nah, untuk di olahraga sendiri, untuk itu di pembelajaran bisa diselipkan pakai teknologi itu. Misalkan pada saat metode permainan bisa lewat kuis itu yang interaktif, karena siswa lebih aktif pakainya online itu. Oh gitu. Dan ya, juga bisa siswa itu mencari apa yang belum mereka tahu sendiri dan jadi lebih tahu. Berarti mempelajari kadang misal kita disuruh melihat video gitu ya, Pak? Iya, boleh melihat video. Untuk tayangan video nanti mereka memaparkan gerakan apa yang ada di video itu. Gitu ya, Pak. Misalkan pada saat teknik passing bawah ya, Mas. Teknik passing bawah kan mereka melihat video secara gerakan, dan nanti mereka disuruh untuk mengembangkan bagaimana dan apa yang ada di video itu lakukan gerakannya. Misalkan posisi tangannya gimana, posisi kaki, arah pandangan mata, dan lain sebagainya. Ya, Pak. Terus apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas gitu? Untuk berbasis proyek sementara belum, tapi saya sudah ada pandangan itu. Untuk proyek, anak itu bisa menciptakan sendiri permainan apa yang belum pernah mereka lakukan. Kayak permainan tradisional itu mau dimodifikasi seperti apa. Oh iya, Pak. Terus saya di sini terus menanyakan tentang kurikulum ya, Pak. Bagaimana apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka, karena kan baru beberapa tahun ini menggunakan. Iya. Dulu saya kuliah pakainya yang kurikulum itu yang lama itu. K13 atau? Kurikulum itu. Ya, K13. Kemudian waktu mengajar ganti kurikulum merdeka, karena kan jadi masih perlu penyesuaian. Yang sudah saya tangkap, kalau kurikulum merdeka ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, lebih terintegrasi ke diferensiasi, jadi lebih fokus ke anak.
Ya Pak. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka kepada siswa? Karakteristiknya yang pertama itu hampir sama sih, lebih condong ke anak dan tidak beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan bedanya guru menjelaskan dari awal sampai akhir, kemudian Ya, memberi penugasan. ya. Nah, kemudian sekarang tuh banyak mengelompokkan siswa, belum mengelompokkan siswa. Jadi awal pembelajaran itu siswa langsung dikelompokkan, misalkan 5 orang, 4 orang. Kemudian kita memberi stimulus, baru mereka bekerja dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi kelompok. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip kurikulum? Untuk yang teknologi ke kurikulum Merdeka, sama mungkin kita mencari pokoknya dulu. Kemudian siswa mengembangkan sendiri itu tadi. Terus jenis sumber belajar digital yang sering Bapak gunakan itu apa ya Pak? Yang digital mungkin ya artikel-artikel gitu aja sih. Yang sama YouTube. Oh ya. Berarti saat di kelas itu Pak, atau di jam luar kelas itu? Nah, Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses pemantauan kemajuan mereka? mengadakan semacam asesmen atau penilaian ulangan harian. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Oh iya, untuk berkolaborasinya dengan Bapak Ibu Guru mungkin mengadakan rapat setiap minggunya untuk membahas perkembangannya. Berarti itu setiap 1 minggu 1 kali itu ya Pak? Atau Tapi nggak rapat, cuma kan ada mungkin briefing waktu pagi, kalau waktu sore mau pulang, nah itu kan ada briefingnya, mungkin diselipkan di situ. ya Pak. Kolaborasinya lewat. Ya Pak. Terus apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Keterlibatan saya sementara baru di sekolah aja sih, mengikuti perkembangan kurikulum ini. Ya Pak. Terus Nanti kan ada itu ya, semacam guru penggerak. Nah itu sementara belum mengikuti itu juga. belum. Oh ya Pak ya. Terus tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum itu apa ya Pak? Tantangan dari Bapak itu? Tantangan yang pertama menyesuaikan, karena dari kemarin waktu kuliah K13 jadi ke kurikulum Merdeka, yang pertama kendalanya baru menyesuaikan. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk lebih mengerti anak itu masing-masing. Misalkan yang A bakatnya di sepak bola, yang B di bola voli. Nah, kita harus lebih mengerti itu. Seperti itu. Nah, terus Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut itu gimana ya Pak? Ya, Respon dari Bapak belajar, gitu. Terus belajar Pak? Ya, responnya tidak apa-apa, karena kan perkembangan itu semakin berubah. Ya mungkin itu sudah yang lebih baik, makanya kita yang harus belajar aja. Terus bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Oh ya, kita yang pertama kan mendampingi dulu mereka agar lebih bisa termotivasi menggunakan kurikulum Merdeka ini. Terus cara Bapak mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran itu gimana Pak?
karakter ya mungkin kita selipkan untuk yang kedisiplinan. Kalau melakukan sesuatu ada konsekuensinya. Seperti itu. Terus bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka ini? Nah, mungkin kan banyak orang tua yang belum tahu juga kurikulum Merdeka itu seperti apa, kok anak jadi lebih bebas. Kita punya WhatsApp sendiri itu tadi, kita lewat paguyuban grup wali murid. Terus Bapak memiliki strategi khusus apa untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak di sekolah, Pak? Nah, untuk strateginya sementara melaporkan hasil asesmennya aja secara berkala sama kehadiran itu. Kak, mungkin itu cukup wawancara dari saya. Mungkin banyak kesalahan saya saat membacakan atau gimana ya, Pak? Iya Mas Haikal, saya juga minta maaf masih banyak kurangnya karena saya juga baru beberapa tahun terjun ke dunia pendidikan dan masih banyak kurangnya, masih perlu banyak belajar lagi. Ya. Oke, terima kasih atas wawancara dari Bapak, wawancara saya kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.